Mencatat, setidaknya ada 8 poin yang disampaikan Anies tapi patut tidak dipercaya. Yang pertama, soal biaya kampanye Anies bilang itu adalah sumbangan pendukungnya. Nah yang gue pertanyakan nih, Anies itu kampanye di mana-mana sering naik pesawat jet. Nah pesawat jet biaya sewanya dari mana Pak? Kemarin di Makassar ada acara jalan sehat yang dibikin oleh pendukung Anies dan Caimin. Acaranya cukup ramai dan kelihatan banget kalau rakyat menikmatin acara itu. Gimana nggak nikmat coba kalau banyak door prize-nya. Baik para sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi dua buah video tentang Anies Rashid Baswedan. Seperti yang kita ketahui bahwa baru-baru ini Najwa Shihab mengadakan sebuah acara dengan menghadirkan 3 baca pres, yakni Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan juga Prabowo Subianto. Di mana pada kesempatan kala itu ketiga baca pres tersebut menyampaikan gagasannya ketika maju menjadi calon presiden yang akan bertarung pada Pilpres 2024 nanti. Dan dalam kesempatan tersebut ada dicatat 8 poin Anies yang patut tidak dipercaya saat bicara gagasan di panggung mata Najwa. Artinya ketika menyampaikan gagasan tersebut dicatat oleh netizen kurang lebih ada 8 poin yang patut untuk tidak dipercaya gagasan yang dilontarkan oleh calon presiden dari Partai Nasdem, yakni Anies Baswedan. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak videonya. Gue mencatat, setidaknya ada 8 poin yang disampaikan Anies tapi patut tidak dipercaya. Yang pertama, soal biaya kampanye Anies bilang itu adalah sumbangan pendukungnya. Nah yang gue pertanyakan, Anies itu kampanye di mana-mana sering naik pesawat jet. Nah pesawat jet biaya sewanya dari mana Pak? Terus yang kedua nih, mahal Anies ya? Bicara soal pendidikan. Dia cerita soal bangku sekolah yang kaya piramida. Makin tinggi, makin dikit bangkunya. Padahal waktu dia di Jakarta, dia sendiri nggak mampu buat memberikan bangku sekolah yang cukup waktu mimpin di Jakarta. Artinya, dia nggak mampu memberikan bukti kalau omongan dia itu bisa dilaksanakan. Lanjut, yang ketiga, dia bilang akan memperbaiki pengadilan. Walah, ini mah ngaco banget. Apa Anies itu nggak ngaca ya? Kalau lembaga peradilan itu bukan di bawah presiden. Lembaga peradilan itu masuk ke wilayah yudikatif dan berdiri independen. Kacau bener sih Anies. Yang keempat, Anies bilang katanya alat negara digunakan untuk intimidasi pihak-pihak yang mendukung dia. Untuk hal ini Anies lagi-lagi ngibul aja, biar seolah-olah ceritanya dia itu dizolimi. Dia mau bikin image seolah-olah dia ini penting dan harus dihalang-halangi. Pak, Anda nggak sepenting itu Pak. Nggak usah GR lah. Bilang dihalang-halangi, Anies masih sering bikin acara di sana-sini. Bebas pula. Duh, nggak capek apa ngibulin rakyat mulu Pak. Masuk yang kelima. Anies bilang setiap jabatan harus diisi sama orang-orang yang kompeten. Lah, faktanya di Jakarta, beberapa jabatan diisi sama orang-orang dekatnya dia. Nggak kompeten pula. Gue ambil contoh aja ya. Apa kapasitasnya GES Khalifah? Kok dia dikasih jabatan komisaris? Terus TGUPP. Itu yang jumlahnya seabrek-abrek, fungsinya buat apa Pak? Kok Jakarta makin berantakan sih? Sekarang yang keenam, Anies bilang dia akan membuka lapangan kerja. Faktanya, selama di Jakarta dia gagal membuka lapangan kerja. Yang dulu janjinya 200.000 lapangan kerja, ternyata cuma omong kosong, alias cuma janji palsu. Bahkan, tingkat kesempatan kerja di Jakarta itu masuk yang terendah di tingkat nasional loh Pak. Lanjut yang ketujuh. Ini rencana yang super ngaco. Gagasan super ngaco ini malah nyusahin rakyat, Pak. Yang terakhir, yang ke-8. Soal pembangunan yang berkelanjutan. Dia bilang di Jakarta, dia udah meneruskan yang udah baik. Lu jangan percaya ya, itu ngibul. Faktanya, nggak seperti itu loh. Contohnya aja nih, Taman Kalijodo. Itu nggak dirawat sama sekali. Selama Anies mimpin Jakarta, taman itu hancur banget. Baik para sahabat sekalian, itulah 8 poin yang dicatat oleh netizen terkait gagasan yang disampaikan Anies Baswedan pada acara atau kegiatan yang diadakan oleh Najwa Shihab. Jadi kurang lebih ada 8 poin ya yang dicatat itu, dan dikasih judul 8 poin Anies yang patut tidak dipercaya saat bicara gagasan di panggung Najwa Shihab.
memang dari 8 poin yang diangkat barusan sangat tidak masuk akal, dan memang disampaikan 8 poin itu benar-benar diucapkan oleh Anies Baswedan, dan ketika di cross check dengan realita yang terjadi itu sangat jauh dari harapan, seperti melanjutkan pembangunan dari pemimpin sebelumnya. Ini diangkat tentang Taman Kalijodo yang tidak dirawat, lalu kesempatan kerja di Jakarta malah yang terendah di nasional, lalu ada beberapa hal lagi yang diberikan catatan tadi, dan memang kalau kita simak dengan baik sangat masuk akal bahwa ada 8 poin Anies Baswedan patut untuk tidak dipercaya ketika menyampaikan gagasan di depan publik. Dan tentu rakyat atau masyarakat juga telah menontonnya. Dan ketika menyaksikan dan menonton, mungkin kala itu belum terekam secara baik, tetapi dalam video ini benar-benar diambil catatan, atau kurang lebih ada 8 poin tadi, setidaknya bisa memberikan gambaran kepada publik. Kemarin di Makassar ada acara jalan sehat yang dibikin oleh pendukung Anies dan Caimin. Acaranya cukup ramai dan kelihatan banget kalau rakyat menikmatin acara itu. Gimana nggak nikmat coba kalau banyak door prize-nya. Jadi agak rancu sih. Apakah mereka datang dalam rangka mendukung Anies Baswedan dan Caimin, atau hanya mencoba peruntungannya mendapatkan door prize? Yang lumayan hadiahnya sih. Ada iya, mobil, banyak ya. ada juga umroh. Tapi buat gue, asal warga di sana gembira, gue juga ikut gembira. Terlepas dari apapun itu, memang orang-orang Makassar itu setahu gue orang yang selalu bersahabat. Mereka punya budaya sangat santun, terutama dalam menghargai tamu. Jadi siapapun tokoh yang datang ke sana sudah pasti bakal disambut dengan hangat dan penuh rasa persaudaraan. Dulu Ganjar dan Prabowo juga mendapatkan sambutan yang sama hangatnya kok. Jadi kalau timnya Anies mempolitisasi keramahan saudara kita di Makassar itu, menurut gua ya nggak banget sih. Mereka harusnya berterima kasih untuk sambutan hangat yang diberikan, bukan malah mempolitisasi terus. Ada lagi yang parah sih menurut gua, yaitu klaim asal bunyi Caimin. Dia bilang yang hadir itu 1 juta orang. Trik ini emang sering digunakan kelompok-kelompok pendukung Anies untuk memanipulasi pikiran orang. Jadi seolah-olah bombastis banget. Padahal yang hadir nggak nyampe segitu jumlahnya. Dari pihak kepolisian menginformasi jumlah yang hadir sekitar 50.000 orang. Jumlah itu nggak sesuai klaim halunya Caimin yang bilang sampai 1 juta. Dan ini juga didukung sama pernyataan panitia acara. Mereka bilang kuponnya itu cuma disediakan 800.000 kupon. Apakah itu benar atau enggak? Ya entahlah. Tapi kalau gue sih lebih percaya informasi dari Pak Polisi. Gue nggak ngerti juga ya. Apa sih untungnya memanipulasi angka-angka ini? Apa mereka pikir rakyat itu gampang dibego-begoin kali ya? Bahkan ada pengamat politik yang sampai bilang kalau klaim 1 juta orang itu berlebihan. Dan dia minta supaya publik nggak menerima mentah-mentah klaim itu. Ya, namanya juga asbun dan rada halu ya. Menurut gue sih nanggung. Kenapa nggak klaim aja 7 juta orang lagi gitu? Ya, lu mungkin bertanya-tanya ya, ngapain sih gue bahas beginian? Ada 2 alasan. Yang pertama, gue nggak rela ketulusan dan keramahan saudara-saudara gue di sana dipolitisasi. Yang kedua, gue kok lelah banget jadinya ya. Kayak merasa bodoh gitu. Kenapa? Sudah bertahun-tahun gue diem dan gak mau ambil pusing. Dulu ada acara di Jakarta. Acara yang cukup besar dan klaimnya banyak yang hadir sampai 7 juta orang. Padahal menurut perhitungan logik dengan menggunakan rumus matematika nih, jumlah orang yang hadir itu dihitung cuma sekitar 1,2 jutaan lah. Ya itu juga udah gede sih menurut gue. Tapi klaim 7 juta itu kan berlebihan banget. Dan kita semua terpaksa mengalah dengan klaim mereka. Karena kalau ngelawan mereka langsung dibilang melawan ulama. Nah gue yang kayak gini-gini nih yang bikin gue capek jadinya. Kok kayak bohongin diri sendiri gitu. Kok gue kayak harus memanipulasi pikiran logis gue gitu loh. Kalau klaim itu dilakukan sama ormas ya udahlah. Tapi kali ini klaim halu ini dilakukan sama bakal calon wakil presiden. Kan udah nggak bener itu. Namanya mau ikut kontestasi, pasti dia seorang tokoh yang punya pendukung atau pengikut. Nah, tipikal pendukung itu kan cenderung selalu mengikuti apa yang dikatakan tokoh yang didukungnya dong.
Jadi tokoh ini harus benar ucapan dan tindakannya. Kalau Sepakat. apa yang dia ucapkan atau yang dilakukan itu ngaco, ya dia akan bikin pendukungnya tambah ngaco lagi dong. Nah, pendukungnya ini kan yang sehari-hari berhadapan dengan masyarakat. Kebayang dong, kalau klaim itu dia sampaikan ke masyarakat, apa nggak dianggap orang gila dia? Kan malah kasihan. Cobalah para tokoh mikirin yang kayak gini. Udah Caiminnya halu, Anisnya juga gombal lagi. Di mana-mana selalu ngomong keadilan. Seolah-olah dia adalah pahlawan keadilan. Buat gua sih dia pahlawan kesiangan. Sorry to say nih, buat pendukung Anies, gue cuma mau bilang, selama menjabat di Jakarta, Anies sudah gagal memberikan value keadilan itu. Bahkan menurut gue, Anies itu juga nggak amanah. Gue kasih contoh aja nih, Anies itu dikasih pinjem dana, namanya Dana Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN. Dari namanya aja, lu harusnya udah pada tahu ya, dana itu buat apa. Yap, dana itu untuk memulihkan ekonomi warga Ekonomi Jakarta pasca nasional. COVID-19. Jadi harusnya dana itu digunakan untuk memulihkan ekonomi. Tapi sama Anies malah dipakai buat bangun stadion JIS. Coba, di mana nilai keadilannya? Apakah JIS bisa memulihkan ekonomi Jakarta? Coba deh, yang ahli ekonomi kaji sendiri. Kalau lu mau tahu seperti apa contoh lain ketidakadilan Anies, lu bisa datang sendiri deh ke Jakarta. Silahkan berdialog sendiri dengan warga Kampung Bayam. Itu baru satu contoh ya. Masih ada beberapa contoh lagi yang nggak bisa gue sebutin di video ini. Karena bisa panjang dan makan kuota lo nanti terlalu banyak. Tapi tenang, gue akan coba spill satu persatu di setiap konten gue. Tapi ya intinya menurut gue, apa yang ditawarkan Anies soal keadilan itu cuma halunya dia aja. Toh Pak Jokowi udah menerapkan prinsip keadilan di tiap program pembangunannya. Kita lihatlah gimana pembangunannya di Indonesia Timur zaman Pak Jokowi. Gue rasa lu bisa cek sendiri yang udah dibangun Pak Jokowi tiap pelosok Indonesia. Banyak kok di Google. Be smart ya guys. Setiap statementnya Anies lu harus cross check. Karena dari yang gue saksiin, statement Anies itu banyak banget gombalnya. Jadi kitanya juga harus pinter bos. Ini sudut pandang gue. Kalau lo nggak suka ya itu urusan lo. Kalau sudut pandang lo gimana? Komen di bawah ya. Bye. Baik sahabat sekalian, itulah video kedua yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini, dan di mana pada video kedua tersebut masih diangkat terkait dengan pemberitaan di media sosial bahwa kehadiran masyarakat di Makassar ketika kunjungan Anies Baswedan dan juga Cak Imin diklaim 1 juta orang atau 1 juta orang yang hadir. Namun dari video tadi kita mendengarkan bagaimana laporan atau penyampaian dari pihak kepolisian atau pihak keamanan itu yang hadir kurang lebih 50.000 orang, serta dari panitia menyampaikan bahwa mencetak kupon undian berhadiah itu hanya kurang lebih 800. Tetapi diklaim yang hadir itu 1 juta orang. Dan ini memang strategi yang disampaikan oleh seorang netizen barusan, bahwa itu biasanya strategi yang sering dilakukan oleh Anies Baswedan dalam ya istilahnya dalam hal untuk show atau menyampaikan ke depan publik, dan juga satu strategi untuk menipu lawan. Dalam arti bahwa kompetitor akan tertipu dengan bagaimana euforia atau kehadiran masyarakat yang begitu banyak. Dan ini juga merupakan salah satu strategi politik untuk melemahkan potensi lawan, atau juga istilahnya pukul mental ya, pukul mental dengan statement yang dilontarkan. Padahal sesungguhnya kejadian atau realitanya tidak seperti yang disampaikan. Dan dalam pernyataan tadi juga sering kali diangkat terkait dengan Anies Baswedan yang ya banyak kali memberikan janji namun tidak terrealisasi secara baik, dan juga ada hal-hal yang janggal ketika ia menyampaikannya di depan publik. Dan saya yakin Bapak Ibu saudara sekalian, para sahabat sekalian juga tentu sudah mengikuti perkembangan ini dari waktu ke waktu. Mari jadi rakyat yang bijak untuk menentukan sikap. Pada tahun 2024 nanti kita akan menentukan pilihan kita, apakah Pak Anies Baswedan, apakah Pak Ganjar Pranowo, ataupun Pak Prabowo Subianto. Tentu sebagai rakyat yang baik dan bijak, kita akan mempertimbangkan dengan baik, karena yang bakal memimpin Indonesia ini ke depan adalah orang-orang yang ditentukan oleh rakyat itu sendiri.